Hai, saya Ika dan selamat datang di Expert Student Class. Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai Elliott Wave pada market Bitget. Namun sebelum itu, bagi kalian yang sudah menantikan sejak lama, ternyata launchpad pada market Bitget ini akan segera launching. Launchpad Bitget yang pertama akan diluncurkan pada tanggal 10 Januari tahun 2022. Kalian bisa langsung daftar dan tidak dipungut biaya sepeser pun. Nah, launchpad pertama ini akan diluncurkan oleh Bitget bersama dengan Bitkeep. Jika kalian belum tahu, Bitkeep itu semacam dompet digital. Jadi bagi kalian yang ingin berpartisipasi, silahkan langsung daftar saja dan link nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang tadi di awal sudah saya jelaskan, di mana saya akan membahas mengenai Elliott Wave pada market Bitget. Namun perlu diingat bahwa di sini saya hanya akan menjelaskan basicnya saja, seperti misalnya apa itu Elliott Wave, bentuknya seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian kedepannya bisa kalian ekspor sendiri karena perlu diingat bahwa Elliott Wave ini bersifat subjektif, sehingga ini membutuhkan ketelitian dan juga pemahaman yang luar biasa. Oleh karena itu saya hanya membahas basicnya saja dan nanti kalian bisa ekspor sendiri. Oke, jadi Elliott Wave itu merupakan sebuah analisis berdasarkan wave atau gelombang. Teori ini diciptakan oleh seorang jenius bernama Ralph Nelson Elliott, di mana dia sudah melakukan penelitian kurang lebih selama 75 tahun. Dari sanalah kemudian teori Elliott Wave diciptakan dan katanya harga di pasar saham itu tidak bergerak secara acak melainkan memiliki pola-pola yang tetap. Jadi intinya Ralph Nelson ini percaya bahwa pergerakan naik atau turun ketika trading selalu muncul pola-pola yang berulang dan juga tetap. Oleh karena itu teori Elliott Wave ini dipercaya dapat memprediksi harga meski kita sudah tahu bahwa trading bukanlah sesuatu yang pasti. Oke, sekarang kita bahas lebih lanjut mengenai Elliott Wave ini. Yang pertama terdiri dari 5 wave atau gelombang yang disebut dengan impulsive wave. Bisa kalian lihat bahwa di sini ada 5 gelombang ya, 1, 2, 3, 4, dan 5. Namun dari kelima gelombang ini kembali dibedakan menjadi 2, di mana 1, 3, dan 5 ini disebut sebagai motif, sedangkan nomor 2 dan 4 disebut dengan korektif. Untuk gelombang 1, 3, dan 5 ini disebut sebagai motif karena gelombang ini bergerak searah dengan tren. Oke, jadi intinya impulsive wave ini dibagi menjadi 2. Yang pertama motif dan yang kedua adalah korektif. Sekarang yang kedua adalah corrective wave. Tadi yang pertama adalah impulsive wave. Nah, yang kedua adalah corrective wave. Jadi untuk corrective wave ini merupakan lanjutan dari impulsive wave. Nah, bisa kalian lihat bahwa di sini ada huruf A, B, dan C. Nah, ini adalah merupakan corrective waves di mana tidak lagi menggunakan angka melainkan huruf. Jadi untuk corrective wave ini menentukan potensi besarnya kemana, bisa naik atau turun. Kemudian setelah itu bisa terjadi Elliott Wave yang berikutnya. Sekarang saya akan memberi contoh dari Elliott Wave yang ada pada market Bitget. Di sini saya sudah menemukan 5 wave atau gelombang sesuai time frame 1 hari. Bisa kalian lihat bahwa gelombang 1, 3, dan 5 itu merupakan motif, sementara gelombang 2 dan 4 itu adalah korektif. Kalian harus bisa membedakannya ya. Tapi perlu diketahui juga bahwa basic dari Elliott Wave ini adalah kalian harus mengerti jenis tren, baik uptrend maupun downtrend. Nah, kalau di market Bitget ini berarti terjadi downtrend. Bisa dilihat bahwa Elliott Wave-nya itu terjadi ke bawah. Itu artinya di Bitget ini terjadi
downtrend yang dimana pergerakannya tertuju ke bawah. Jadi Elliott Wave ini berguna dan bermanfaat bagi kamu yang ingin trading kripto, karena kalian bisa menganalisis setiap gelombang atau wave di dalam pergerakan harga seperti di market Bitget ini. Selain itu, Elliott Wave juga sangat membantu dalam menentukan posisi. Kalian dapat memperkirakan kapan waktu yang tepat untuk buy ataupun open posisi agar mendapat profit yang maksimal. Karena setelah kalian mengerti basic dari Elliott Wave ini, kalian akan tahu pergerakan apa dan seperti apa yang nantinya akan terjadi di sebuah market. Oke, misalnya seperti ini. Ketika sudah terjadi wave yang pertama, berarti akan terjadi korektif atau wave yang kedua. Dari sini kalian sudah bisa memperkirakan di mana kalian akan open posisi agar mendapatkan profit yang maksimal. Karena ketika teori Elliott Wave ini digunakan, berarti setelah terjadi korektif maka akan terjadi lagi wave atau gelombang ketiga. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwa wave atau gelombang ketiga ini paling panjang di antara yang lainnya. Bisa kalian lihat bahwa ukuran wave atau gelombang ketiga ini paling panjang di antara 1, 2, 4, dan 5. Tapi seperti yang sudah saya katakan di awal bahwa sifat dari Elliott Wave ini adalah subjektif. Nah, itu berlaku untuk menentukan wave atau gelombang yang akan terjadi. Bisa saja gelombang yang saya buat ini berbeda dengan versi kalian. Hal ini memang membutuhkan ketelitian dan juga pemahaman yang luar biasa. Oke, kalau sebelumnya saya sebutkan bahwa Elliott Wave ini bersifat subjektif, tapi Elliott Wave ini juga bersifat fraktal. Apa sih itu fraktal? Jadi fraktal itu berarti terdiri dari gelombang-gelombang kecil lainnya. Misalnya seperti ini. Di sini pada gelombang pertama bisa kalian bentuk Elliott Wave yang lebih kecil. Tapi apabila tidak sesuai dengan ketentuan pada teori Elliott Wave ini, berarti gelombang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai Elliott Wave. Oke, contohnya seperti ini. Misalkan saya akan membuat gelombang yang pertama. Kemudian sesuai teori berarti setelah wave pertama terjadi korektif. Nah, barulah kita bentuk gelombang yang ketiga. Misalkan gelombang atau Elliott Wave-nya ini terjadi seperti ini. Di sini bisa kalian lihat bahwa gelombang pertama menuju kedua itu lebih panjang daripada gelombang nomor 3. Dari sini berarti Elliott Wave-nya sudah gagal, karena ketentuannya gelombang ketiga ini harus lebih panjang dari gelombang-gelombang yang lainnya. Jadi singkatnya seperti itu. Nah, bagi kalian yang belum paham ataupun belum mengerti, silahkan komen di kolom komentar atau bisa juga chat saya di Telegram. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini agar saya bisa terus memberikan informasi-informasi terupdate tentang dunia cryptocurrency. Saya Ika pamit undur diri. Salam traders.